Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita muliakan, hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh unsur pengurus masjid, Bapak Ibu, orang tua saya, jamaah sholat isya yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil dan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ada satu konsep besar dalam Al-Qur'an dan agama kita, namanya tawassut. Tawassut ini kalau diterjemahkan titik tengah atau jalan tengah. Ayatnya surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan. Jadi akar kata itu ada wasato. Wasato itu tengah. Maka jari tengah kita, Bapak Ibu, bahasa Arabnya wusto. Khinsir, binsir, wusto. Jadi jari tengahnya wusto. Seakar kata dari kata wasato. Maka ada sholatul wusto, sholat pertengahan. Apa itu? Sholat asar, subuh, zuhur, maghrib, isya. Di tengahnya ada sholat asar. Ada seakar kata itu wasitun atau wasitun. Wasit. Jadi wasit itu sadar atau tidak, Bapak Ibu, itu bahasa Arab. Kalau ada main bola tak ada wasitnya, bukan bola ini ditendang, kaki orang ditendang, maka harus ada wasit di tengah dan menengahi permainan. Maka di mana umat Islam letak tengahnya? Kata para mufassir menafsirkan ayat ini, umat Islam itu di tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu dominan nilai-nilai tentang dunia. Maka hari ini dunia ini dikuasai Yahudi. Amerika itu di belakangnya Yahudi. Lalu Nasrani nilai-nilainya lebih dominan pada ukhrawi. Ada dua titik ekstrim. Dunia lebih kuat pada dunia Yahudi, satu lagi lebih kuat pada ukhrawi. Umat Islam itu di tengah. Di mana tengahnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hebat, di akhirat jannah. Maka tak boleh Bapak Ibu ada umat Islam ini alah dunia ditinggalkan aja dunia ini. Orang aja mengelolanya. Kita ini penting berzikir, sholat, tidak. Salah. Kita ini harus jadi, kalau tadi wasit jadi di tengah tadi, kalau main bola Bapak Ibu, kita ini pemain di tengah lapangan, bukan penonton. Pemain. Ada yang jadi akademisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi anggota dewan, semuanya. Ada umat Islam. Itu bang. Jangan sempat ada orang, anak ibu berapa? 3. Jadi mau jadi ustaz semua. Nah, itu gawat gitu Bapak. Dia tetap menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah titik tengahnya. Tak boleh dominan dunianya, tinggal akhirat. Ada sebaliknya, hebat akhiratnya, tinggal dunia. Zikirnya panjang, tapi tak pernah dia pikirkan dunia ini, mau terbakar, mau kena bom, itu urusan orang itu. Tidak, seimbang. Jadi tawassul itu titik tengah itu seimbang. Bahkan Bapak Ibu, dalam penciptaan alam ini pun itu menggunakan teori tawassul. Langit, bumi, laki-laki, perempuan, matahari dan bulan, siang, malam, daratan, lautan, itu keseimbangan. Kita tahu bahwa di atas di langit kan ada bumi. Yang di bawah di bumi karena tahu ada di atas langit, itu keseimbangan yang Allah buat. Maka tawassul dalam amal. Bahkan dalam ibadah sekalipun Rasul itu tawassul. Ada seorang sahabat dan beberapa sahabat, ada Abu Darda, ada Tolha, ada Urwah bin Zubair. Itu sahabat-sahabat yang cinta dengan puasa. Sampai seorang di antara mereka itu datang kepada Rasul, fisiknya kurus, sampai kurus. Dulu gemuk, kuat fisik.
Tapi akhirnya kurus. Kata Rasul, kenapa kau wahai sahabatku, sakitkah aku? Tidak ya Rasul, aku cinta dengan puasa, maka aku setiap hari puasa. Ini bukan Ramadan, puasa sunnah. Setiap hari aku puasa ya Rasul. Maka ada namanya puasa wisol, bukan puasa risol ya. Ini file puasa ini. Puasa wisol, wisol ini bersambung tuh. Tidak ada waktu dia berbuka, tiap hari puasa. Sampai tak ada waktunya, pokoknya puasa tiap hari. Kata Rasul, wahai sahabatku, ini di antara hamba Allah di muka bumi yang paling takwa tuanku. Tak ada selain aku yang paling takwa, tapi aku tetap berbuka dan tetap puasa. Jika engkau cinta dengan puasa, maka ikutlah puasa saudaraku Daud. Maka ada puasa sunnah Nabi Daud. Hari ini puasa, besok buka, besoknya puasa, besoknya berbuka. Itu kalau dihitung Bapak Ibu, itu keseimbangan. Kalau 1 bulan 30 hari, berarti 15 hari puasa, 15 hari tidak puasa. Keseimbangan pada titik tengah. Rasul itu kalau dihitung oleh para mu'arikh, itu setengah tahun puasa, setengah tahun berbuka. Senin Kamis 8 tambah Ayyamul Bid 3 hari, 13, 14, 15. Berarti 8 tambah 3, 11. Lain Rajab, Sya'ban tambah Ramadan 1 bulan. Lain lagi Sittam min Syawal, puasa 6 bulan Syawal. Itu kalau di total, maka setengah tahun Rasul berpuasa, setengah tahun berbuka. Maka tak bisa dibantah bahwa hadis yang mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu supaya sehat pada level dhaif. Tapi dalam dunia kesehatan tak terbantahkan Bapak Ibu bahwa puasa itulah jalan untuk sehat. Sekarang Bapak Ibu ngetren anak-anak muda, orang yang gemuk-gemuk, model intermittent fasting. Intermittent itu tak puasa, hari ini 4 jam, besok 6 jam, besok 8 jam, baru 24 jam dia tak makan. Tapi minum air boleh. Tapi poinnya adalah puasa. Dalam lab cancer, orang yang kena kanker, kalau ada dia kena awal, embrio-embrionya itu diteliti hanya cukup dia 1 bulan itu 4 kali puasa. 4 kali. Berarti tidak Senin Kamis. Kalau Senin Kamis berarti 8 hari. Maka Rasul itu Bapak Ibu ketika puasa pertama perang Badar itu kondisi puasa. Umur 55 tahun, menjadi panglima perang, di depan naik kuda dengan kecepatan luar biasa, memegang pedang, pakai tameng baja. 55 tahun, tak ada mengeluh. Kita agak panas sedikit cuaca, bawaannya puasa udah hoyongan. Tak nampak lagi pintu masjid itu kan ditabrak juga. Tak tahu di pintu masjid. Rasul itu ketika perang Badar itu udah berkencangan yang luar biasa, beliau menjadi panglima perang di umur 55 tahun. Ada senior-senior kita umur 55 lebih sedikit, pergi dia ke beras lagi sana, baru naik kuda ditarik-tarik kuda 3 kali putar batu, tak bisa lagi. Barang ditarik-tariknya kudanya bukan ya sempat dengan kecepatan luar biasa, jatuh kembali. Maka dalam riwayat bahwa ketika Rasul meninggal, itu hanya 20 helai saja rambut beliau yang putih. Ada adik-adik 35 tahun hampir semua putih rambut. Tak tahu kita apa yang buat putih. Tapi itu persoalan pola hidup dan sehat. Kapan itu ketika Rasul cinta dengan puasa. Tapi boleh ada keseimbangan tawas. Bahkan dalam makan, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu jangan berlebihan. Semua makan yang halal. Tapi jangan berlebihan, jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak seafoodnya. Kalau seimbang semua, maka sehat. Maka dalam dunia gizi sekarang Bapak Ibu, tak dikenal lagi istilah 4 sehat 5 sempurna. Dulunya makan sayur, makan buah, makan daging. Penyempurnanya susu. 5 yang penyempurna itu susu. Maka saat itu tak sempurna sehat orang, karena payah dia minum susu. Itu persoalan. Hanya makan sayur, makan buah. Sekarang itu dihapus.
yang dikenal sekarang namanya gizi seimbang. Orang yang posturnya besar dengan kecil beda, maka ada keseimbangan yang dia makan. Tapi ini berbeda dengan cerita MBG dan cerita MBG tidak boleh. Ini kulu washrabu wala tusrifu, konsep keseimbangan. Bapak Ibu, termasuk ini tak bisa lama-lama ceramah, sudah sempat dibatasi lebih kurang 15 menit. Maka ini bagian akhir. Salah satu yang tawassut kita dalam titik tengah dalam beramal ini adalah dalam memahami khilaf perbedaan pendapat. Bapak Ibu, ini Ramadan ini ada masjid 11 rakaat. Ada juga hanya masjid yang 23 rakaat. Bapak Ibu, jangan diperdebatkan orang yang 23 menyalahkan 11, yang 11 menyalahkan 23, masing-masing ada dalil. Selama ada dalil jalan. Jangan malah diperdebatkan ketika nanti Bapak Ibu ada namanya satu bab namanya tanawu fil ibadah. Rasul itu melakukan satu amal itu beragam. Contoh, ketika dari berdiri ke sujud, 2 hadis. Satu hadis Rasul itu begitu sujud telapak tangan sampai. Satu hadis lagi lutut duluan sampai. Sekarang kita begitu, ada yang pakai lutut duluan, ada yang pakai tangan. Kalau ada yang pakai lutut, jangan yang pakai tangan menyalah-nyalahkan yang pakai lutut. Bapak itu sudah tua pakai lutut, datang ke anak muda, ada onta gurun sholat di masjid ini. Dibilangnya pula atuk tadi onta gurun. Nah, itu kena martir Bapak nanti. Kalau seandainya dicacinya karena lututnya dosa. Mau pakai tangan, mau pakai lutut silakan. Yang tak boleh itu sujud dia tak pakai lutut, tak pakai tangan. Nah, itu baru terjun bebas dia. Itu persoalan tahan kening lah. Kalau tak tahan, ada paksalah DKI menyiapkan ambulan atau yang di pusat atau bawa rumah sakit. Tapi selama ada dari silahkan. Sama mengangkat telunjuk dalam sholat. 2 riwayat. Satu Rasul yuharrik menggerak-gerakkan telunjuk. Satu lagi tidak menggerakkan telunjuk cukup. Kalau nampak kawan menggerak-gerakkan telunjuk udah, jangan pada ditangkap telunjuknya itu yang bergerak-gerak. Nah, itu rusuh jadinya kita. Sama ketika meletakkan tangan. Ini banyak hadis. Ada yang di bawah, di atas pusat, di bawah, ada yang sampai di sini. Cukup. Dan ingat Bapak Ibu, itu semuanya wilayah sunnah, bukan wajib. Mohon maaf kalau ada orang telunjuknya putus, mohon maaf ada musibah, pakai apa dia gerak-gerak kan? Tahu? Sampai kalaupun dia sholat Allahu Akbar, tidak diletakkannya tangannya di sini, apakah batal sholat? Batal? Tidak, tak batal. Gini aja tidak masalah. Cuman itu tertib dalam ibadah. Jangan karena yang ranting-ranting kalau laksana pohon kita berhantam dan merusak silaturahmi. Termasuklah tarawih. Maka Bapak Ibu, semua sholat malam itu namanya hakikatnya qiyamul lail, sholat malam. Belakangan para ulama menyebutnya dengan tarwih atau tarawih. Kenapa? Karena ada jeda buat para sahabat. 2 rakaat mereka duduk-duduk bincang agama, diskusi, baru sholat lagi 2 rakaat. Begitu seterusnya. Karena untuk menjeda itu dibuatlah para ulama ada doa, ada munajat supaya ada jeda. Kalau kita ikut bulat-bulat yang dibuat sahabat tadi, 2 rakaat duduk-duduk di teras balik, yang ahli hisab balik, habis minum kopi pulang dia. Tak jadi 11 rakaat, 2 rakaat pulang. Maka dibuatlah doa. Maka Bapak Ibu sekarang hampir tak ada lagi di Medan masjid yang 23 rakaat. Kalau ada pun lama-lama hijrah. Jadi 11. Kalau ada dekat di sini masjid 1, 11, 1, 2, 3, dapat dipastikan tahu kita mana yang paling banyak jamaah antara 23 dan 11. Ini masjid kita ini pun kalau tiba-tiba ada inisiatif ketua BKM dibuat polling balik. Apakah para jamaah dibuat surat kuesioner? Kita kembalikan dan kita ubah 11 rakaat jadi 23. Saya yakin sepakat jawabannya semua. Pak Ketua BKM aja sendiri 23 kan 11 kan.
Mengapa ini bukan persoalan banyaknya. Setiap malam jangan pernah tinggal. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang satu malam yang lewat entah 1, 2, 3 tinggal tarawihnya, hilanglah keberkahan malam itu karena hilang tarawih. Kalau seandainya dia tak sempat ke masjid ini di rumah, tak bisa dia seperti imam besar kita. Maka kalau kita ceramah ke sini Bapak Ibu, ada imam besar, bagaimana pun serban kita kan imam besar juga ini. Tak boleh kita melewati imam besar di sini. Kalau ada imam Masjidil Haram, ini imam masjid muslimin, tak boleh kita lewati. Imam besar kita ini hafiz, jangan pula kalau tak hafal ayat-ayat panjang, ayat pendek. 11 rakaat itu qul huwallah. Tapi kalau qul huwallah pun tak hafal, nanti aja lah ajar bahasanya. Qul huwallah pun tak hafal, tapi qul huwallah dia baca ayat pendek. Yang penting dia sholat. Kalau seandainya dia malas, bukan uzur ya, kalau uzur boleh, malas, maka boleh dia duduk. Tapi jangan dari mulai malam diamalkan ini. Terkejut pula imam kita duduk pula semua di belakang. Nah, di rumah dia sendiri duduk dia. Kalau seandainya dia tapi jangan pernah tinggal satu malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah tawassul. Bayangkan, jangan ada orang mengatakan saya Ustaz tiap malam tak tidur. Kenapa? Dan beramal. Tidak. Badanmu kata Rasul punya hak, matamu punya hak. Maka dalam Ramadan yang hebat, yang dahsyatnya fadilahnya itu, apakah setiap malam iktikaf? Tidak. Hanya 10 malam terakhir itu keseimbangan. 20 malam ada tidurnya, 10 malam terakhir disitulah berjaga malam untuk menunjukkan keseimbangan. Sama Bapak Ibu, ada input, ada output, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang lahir, ada yang meninggal. Itu semua sunnatullah, teori keseimbangan. Bapak Ibu, terakhir ayat ini surah Al-Baqarah itu berapa jumlah ayatnya? 286. Surah Al-Baqarah itu 286. 286 itu kalau dibagi 2 berapa jadi? 143. Ayat yang saya kutip tadi, bahwa yang kita bahas tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang menyebutkan kita di tengah, umat Islam itu di tengah, itu terletak pada ayat 143. Bayangkan, itu tadi buat-buat ini. Allah membuat cerita ayat pertengahan itu membelah dan membagi 2 surah Al-Baqarah yang jumlahnya 280. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.